Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati tentunya Pak Profesor Bagirmanan yang sudah memberikan tadi itu materinya dengan sangat sejuk gitu ya, sejuk, suaranya damai rasanya. Tapi masih kritis juga meskipun begitu. Luar biasa tadi, demikian juga Prof. Sofyan Effendi yang juga sudah menanggapi dengan sangat bagus, komprehensif, kita senang. Yang saya hormati Profesor Sati Arinanto dan Profesor Nikmatul Huda. Para senior, para guru besar yang hadir, para doktor yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Ini topiknya sangat menarik ya, tapi kita sudah mendengarkan tadi itu. Rasanya baik dilihat dari perspektif hukum, dari perspektif pemerintahan, dari perspektif ketatanegaraan kita, konstitusi kita gitu ya. Rasanya kita masih concern gitu ya dengan kondisi kita yang sudah 75 tahun merdeka, tapi kita belum mampu gitu ya. Dalam proses menjadi Indonesia ini adalah proses yang bisa menyempurnakan gitu ya, kehadiran Indonesia, memajukan Indonesia dan sebagainya dengan sistem demokrasi yang sudah kita sepakati sejak tahun 98. Itu satu contoh. Berbicara tentang Presiden 3 periode, memang satu hari setelah ada komentar tentang Presiden 3 periode ini, saya diwawancarai gitu ya, baik oleh media cetak maupun elektronik. Dan di situ saya mengatakan ini bukan topik yang pertama kali muncul. Ini juga muncul ketika pemerintahnya Pak SBY, saya katakan seperti itu. Dan itu juga menjelang periode kedua dimunculkan kemungkinan 3 periode. Nah, selalu seperti ini. Tadi itu juga dikatakan oleh Prof. Bagir, sebetulnya ini tradisi hukum ini cenderung tidak dipegang secara konsisten gitu. Saya sendiri waktu itu langsung mengatakan bahwa presiden 2 periode saja sudah ruwet gitu ya, apalagi 3 periode gitu. Jadi yang muncul justru usulan presiden 1 periode, ya, dengan durasi yang ditambah yaitu sekitar 7 tahun, 5 sampai 7 tahun menjadi seperti itu. Yang lalu sudah didiskusikan justru 1 periode saja, karena periode kedua itu menimbulkan kehebohan tersendiri dan ini terbukti di pemilu kita ya, baik di 2014 maupun 2019 yang lalu gitu. Sistem demokrasi yang harusnya memberikan keterukuran, tadi disebutkan oleh Prof. Bagirmanan, harusnya ada keterukuran, kepastian, memberikan juga kepastian itu, ternyata ya yang terjadi di tataran empiriknya apa? Ya kita disuguhi oleh satu keadaan yang cenderung mencela-menceli gitu ya. Mendadak disiapkan amandemen tambal sulam di tengah jalan. Nah, seolah kita diberikan testing the water seperti itu. Dan usulan seperti Presiden 3 periode ini menurut saya ini didadakan yang senantiasa membuat resistensi, polemik ya, dan perdebatan serta mengganggu. Ini mengganggu publik sebetulnya. Jadi mengganggu ketenangan publik untuk lalu diinterupsi seperti itu. Jadi ini era disrupsi yang penuh ketidakpastian tadi itu yang Prof. Sofyan Effendi katakan. Dan isu tersebut menurut saya memang tidak relevan, tidak signifikan dan tidak urgent untuk dibahas dan bahkan dijadikan perdebatan di kalangan intelektual. Karena itu ya polemik ini memang tidak waktu itu di salah satu televisi saya mengatakan ya tidak perlu diperpanjang lagi, selesai saja dan dihentikan. Terus ada respon juga
dari salah satu elit untuk menghentikan perbincangan ini. Nah, pembatasan masa jabatan seperti sudah dikatakan selama 2 periode itu sebetulnya sesuai dengan amanat reformasi tahun 98. Dan wacana untuk melakukan amandemen konstitusi ya ini bukan sesuatu yang urgent kalau hanya dikaitkan hanya presiden 3 periode gitu ya, disisipkan ke sana sebetulnya. Tapi pengakuan dari para politisi di DPR dan di MPR yang sedang menggodok kemungkinan akan ada amandemen konstitusi berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara itu memang iya, tapi tidak mengikut sertakan tentang 3 periode itu, katanya seperti itu. Tapi kan ini politik. Jadi kita tidak bisa taken for granted dengan kemungkinan dinamika dari politik itu sendiri. Mengapa jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode? Dan ini yang harus kita ketahui bahwa ini sebetulnya penting untuk menjaga iklim demokrasi itu tetap kondusif. Agar terjadi sirkulasi kepemimpinan nasional dan ini juga adalah ikhtiar untuk menjauhkan perbuatan menyimpang ya, perilaku distortif gitu. Menyimpang, melanggar seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan munculnya rezim yang cenderung represif gitu. Indonesia memiliki pengalaman yang juga sudah disebutkan tadi buruk ya akibat masa jabatan presiden yang tidak dibatasi. Baik itu eranya Orde Lama maupun eranya Orde Baru, kita menyaksikan itu. Bagaimana kita memahami sekarang konstitusi dan isu pemimpin ini? Kalau kita tarik ke tataran makro, konstitusi tidak cukup melembagakan proses seleksi pemimpin secara demokratis, tapi hanya mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan kuasi presidensial yang bersifat umum. Konstitusi masih dipengaruhi oleh sistem kabinet parlementer pasca proklamasi. Perjalanan demokrasi terputus sejak tahun 58 sampai 59 sehingga tradisi seleksi kepemimpinan belum melembaga. Dalam hal ini ya kita juga menyaksikan pemimpin republik terpanggil dan terpilih melalui seleksi sejarah. Praktek sistem demokrasi terpimpin dan Orde Baru menutup peluang lahirnya pemimpin secara normal, quote-unquote ya. Karena menempatkan birokrasi sipil dan militer itu sebagai satu-satunya sumber rekrutmen pemimpin. Kita kenal waktu itu adalah bureaucratic polity, negaranya pejabat. Lalu bagaimana dengan masalah desain peraturan kepemiluan? Pertama, kita mencatat di situ sebetulnya secara umum skema atau format pemilu, khususnya pilpres, bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis. Ketika saya katakan sinergis itu adalah bagaimana pola relasi antara nasional, regional, dan lokal, antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan seterusnya sampai ke desa, serta pemerintah yang bersih dari korupsi dan perangkap penyalahgunaan kekuasaan. Format pemilu yang berlaku itu cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu presiden yang tidak terkoreksi, ya. Tidak mengherankan jika politik transaksional dalam pengertian negatif itu masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu presiden. Kedua, kita catat juga bahwa format pilpres tidak menjanjikan tampilnya pemimpin yang capable sekaligus accountable. Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon pemimpin bagi masa depan bangsa dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat calon presiden dalam memajukan negara, memberdayakan masyarakat, dan pengelolaan sumber-sumber atau potensi yang dimiliki Indonesia. Orientasi dan arah kompetisi masih berputar di sekitar upaya meraih popularitas dan elektabilitas. Hampir tidak ada kesempatan bagi publik memilih kandidat berdasarkan kapabilitas atau kompetensi para calon. Dan juga penetapan calon dan mekanisme calon dilakukan secara oligarkis oleh ketua umum ataupun pimpinan partai politik.
pemilu presiden langsung, ya, praktek demokrasi partisipatoris kita sebut, untuk pilpres sejak 2004, untuk pilkada sejak 2005, ya, berhenti di sebutannya saja, cuman kosakatanya saja, langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu ceritanya. Karena rakyat di fait accompli oleh pilihan elit politik sebetulnya. Bagaimana model alternatif? Ini yang kita pikirkan, ya. Ini karena di depan saya ini para cerdik cendekia, ya, alumni. Kita seharusnya sudah beranjak gitu, ya, untuk memikirkan skema atau format, ya, pilpres yang tepat bagi demokrasi Indonesia, yang menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang stabil, sinergis dan efektif. Jadi tidak lagi gitu, ya, interupsi-interupsi itu muncul, atau bahkan yang disebut dengan disrupsi tadi, ya. Reformasi institusional seperti apa yang dapat direkomendasikan oleh kita semua ini kepada tentunya pemerintah, kepada DPR, kepada partai politik, dan pemangku kepentingan pemilu tentang desain format pilpres ke depan. Soalnya kita sudah diberi diberi keputusan baik oleh eksekutif dan legislatif bahwa kita akan memiliki pemilu serentak di 2024. Oleh karena itu tidak ada lagi acara untuk melakukan revisi undang-undang meskipun praktek pemilu serentak 2019 itu syarat dengan penyimpangan-penyimpangan dan ternyata jauh dari apa yang kita harapkan. Asumsi-asumsi yang positif yang sangat promising itu, menjanjikan tadi itu ternyata juga meleset yang terjadi di 2019. Dan itu pula yang akan kita lakukan untuk di 2024. Masih ditambah lagi, tidak cukup, yaitu dengan pilkada serentak di 70 lebih daerah di tahun 2024 juga. Jadi Bapak Ibu, pastinya kita concern dengan keadaan kita di 2024 yang akan menyaksikan kita akan disuguhi oleh pemilu serentak nasional dan lokal dalam tahun yang sama. Apakah pilpres langsung serentak akan lebih prospektif dan bermanfaat bagi NKRI? Itu pertanyaan mendasarnya, dan termasuk apakah pemilu serentak nasional dan lokal yang akan diadakan tahun 2024 itu memberikan kemanfaatan yang besar bagi negara bangsa kita. Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Desain mekanisme dan praktek pilpres harus mempertimbangkan implikasinya terhadap negara bangsa atau masyarakat, ya, termasuk keutuhan negara atau persatuan Indonesia. Jadi kita harus menyadari betul gitu, ya, dampak-dampak dari pemilu serentak, baik itu mulai tahun 2014, ya, yang tidak diserentakkan di 2019 yang lalu gitu, ya. Yang sebetulnya gitu ketika kami waktu itu sudah menuliskan tentang buku pemilu gitu, ya, evaluasi kritis tentang pemilu dan poin-poin apa yang kita usulkan, ya, Oktober tahun 2019 kita sudah sampaikan buku itu dan eksekutif summary-nya. Apa yang terjadi juga tidak dipertimbangkan sama sekali gitu. Jadi kita sudah cepat-cepat untuk merespon begitu hasil Pilpres 2019 dan tahun itu juga kita sudah memberikan sumbangsi atas nama kami gitu, ya. Ternyata juga tidak diperhitungkan secara serius. Ini antara lain. Pilpres mestinya mampu menghasilkan pemimpin yang amanah dan tidak menyimpang atau melanggar hukum. Indonesia ini sangat lekat dengan pelanggaran hukumnya, luar biasa. Tidak pernah ada law enforcement, ya. Jadi political commitment dan law enforcement yang seiring sejalan dalam membangun demokrasi. Indonesia sebetulnya sangat membutuhkan pemimpin yang mampu memajukan dan menyejahterakan rakyat. Sejatinya itu sebetulnya, apalagi dengan adanya dampak-dampak COVID yang saat ini yang kita tahu memberikan pengaruh yang sangat negatif terhadap kesenjangan sosial ekonomi kita. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berkarakter dan bertipe negarawan yang mampu memajukan dan mensejahterakan rakyat. Jadi saya ulang lagi seperti itu karena memang ini yang penting. Dan ke depan memang kita butuhkan regenerasi kepemimpinan itu. Kita mengharapkan bahwa regenerasi berlangsung dan ini diperlukan karena
menjadi instrumen yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan kualitas yang mumpuni. Jadi termasuk partai politik itu punya tanggung jawab moral yang luar biasa ya, karena dia dipayungi secara konstitusional gitu oleh konstitusi kita, partai politik dan gabungan partai politik lah yang bisa mengusung gitu ya calon-calon presiden dan wakil presiden itu. Pengangkatan kualitas kader-kader partai politik menjadi agenda yang mendesak menurut saya, karena dari partai inilah sebetulnya proses regenerasi kepemimpinan itu berlangsung. Dan partai perlu secara serius membentuk satu mekanisme pendidikan kepemimpinan yang terbuka sebagai wadah pendidikan bagi calon pemimpin nasional. Jadi kalau kita di HMI ini sudah dikader dengan 5 insan citanya gitu ya, tentunya ini juga modal ketika katakan para kader-kader itu sudah berdiaspora ke berbagai partai-partai politik. Namun sejarah politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proses regenerasi dan suksesi itu berlangsung sangat sulit. Itu sejarahnya seperti itu. Dan bangsa Indonesia banyak belajar dari proses pergantian kepemimpinan dari periode ke periode di mana proses regenerasi berlangsung sangat alot. Demokrasi mengajarkan proses perubahan yang reguler, terus-menerus, dan perlu diperjuangkan. Pelaksanaan demokrasi mensyaratkan ditegakkannya rule of law ya secara real untuk menjamin diberlakukannya aturan hukum secara berkeadilan. Dan demokrasi tanpa rule of law tadi itu akan dibajak oleh kepentingan-kepentingan mafia ekonomi yang bertaut dan mempengaruhi politik dan kebijakan sehingga merugikan rakyat secara keseluruhan. Apa yang kita kenal dengan oligarki politik dan oligarki ekonomi sekarang ini bukan membayang-bayangi lagi, real exist dan hadir gitu ya. Jadi sempurna banget di Indonesia ini. Tantangan yang dihadapi pemimpin Indonesia ke depan adalah realitas dunia yang semakin kompleks gitu ya. Dalam dinamika dan persaingan internasional yang semakin cepat dan tepat ketat di berbagai lini, dan juga dinamika sosial politik, hukum, ekonomi, domestik yang semakin tak mudah dihadapi dengan cara-cara yang linier. Kondisi demikian ini tentu memerlukan pemimpin yang berwawasan luas ya, terdidik, demokratis, dan transformatif. Kompleksitas tantangan yang dihadapi tersebut menuntut pemimpin yang memahami kemajemukan, bukan pemimpin yang berjiwa otoritarian yang memaksakan keseragaman atau uniformitas. Dan para pemimpin era reformasi atau bahkan era disrupsi saat ini ya adalah pemimpin yang dapat memelihara kedamaian, kemajuan, kemakmuran, keadilan bagi bangsa Indonesia. Jadi hal-hal yang seperti itu yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang mampu menegaskan keberadaan Indonesia sebagai bangsa besar yang bermartabat, menolak penjajahan model baru yang datang melalui berbagai cara, eksploitasi dan intervensi asing yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Apa yang diceritakan oleh Prof. Sofyan Effendi tadi itu betul-betul memprihatinkan kita semua. Konstitusi diintrusi oleh kekuatan asing dengan dananya dan bahkan mengkooptasi para intelektual kita. Ini kan sangat memprihatinkan. Dengan demikian, seorang pemimpin ya harusnya mampu membawa kemajuan bangsa agar bangsa Indonesia menjadi pemilik negeri sendiri, tidak menyerahkan masa depan negara ke kekuatan luar, seperti menyangkut kekayaan alam dan sektor usaha penting dalam hal ini. Pemimpin Indonesia ke depan perlu diisi oleh figur yang memiliki track record etika yang tidak bermasalah, tidak pernah tersangkut kasus korupsi, dan berpihak pada penegakan hukum dan keadilan. Ini yang penting menurut saya. Ke depan kita sangat amat butuh seorang pemimpin yang paham hukum, gitu, sehingga penegakan hukum itu diutamakan sambil membangun demokrasi. Demokrasi saja dibangun tanpa adanya penegakan hukum, tanpa ada komitmen, konsistensi terhadap adanya kepastian hukum, menurut saya tidak mungkin kita akan membangun peradaban di era demokrasi saat ini. Seorang pemimpin juga harus berkomitmen terhadap keberlangsungan regenerasi kepemimpinan yang memperhitungkan dinamika masyarakat. Sebagai negara berkembang,
Indonesia perlu memiliki komitmen tinggi untuk menghapus kemiskinan struktural yang masih membelit bangsa. Kemiskinan bukan hanya karena mereka miskin, tapi karena lingkungan dan atau kebijakan yang menciptakan kemiskinan. Dan juga kemiskinan terjadi karena sumber kekayaan alam telah dikuasai secara sistemik ya oleh kekuatan kapitalis global. Nah, ini antara lain yang bisa saya sampaikan, termasuk usulan bagaimana kita menyiapkan kepemimpinan yang transformatif ke depan ya, seorang pemimpin yang betul-betul visioner, karena kalau tidak Indonesia akan stagnan menurut saya. Tanpa kita menyiapkan bursa calon-calon pemimpin yang visioner, yang transformatif gitu ya, yang betul-betul memahami baik di tataran lokal, nasional maupun global, mungkin Indonesia akan tetap seperti ini. Jadi kita berharap ke depan memang akan ada perubahan dan munculnya sosok-sosok pemimpin baru yang jauh lebih promising, lebih menjanjikan, lebih prospektif gitu, dan bisa memberikan jaminan Indonesia itu bisa bersaing baik di fora ASEAN maupun internasional. Mungkin beberapa catatan saya itu saja. Mudah-mudahan kita yang bergabung dalam Kang Jana, ini luar biasa Kang Jana menurut saya sudah menggabungkan banyak kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Untuk ke depan kita tidak cukup webinar, tapi kita sudah di tataran mewarnai dengan pemikiran-pemikiran sebagai satu kontribusi opsi solusi yang sedang kita hadapi. Jadi bangsa ini sedang menghadapi permasalahan tidak hanya di demokrasi politiknya, tapi hukum ini. Bagaimana menjadikan masyarakat itu taat hukum, memiliki kepastian secara hukum. Karena kita merasakan kedisiplinan kita itu sangat rendah gitu ya. Tidak ada bangsa yang maju, yang sejahtera gitu ya, yang betul-betul memiliki peradaban yang bagus kalau kedisiplinan kita itu di level yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.